Musim 2023-2024 bisa dibilang menjadi musim yang luar biasa bagi Real Madrid, di mana mereka yang awalnya diragukan pada akhirnya mampu membuktikan dengan sukses meraih Supercopa, La Liga, dan UCL. Dan semua tahu kalau musim depan kekuatan Real Madrid akan bertambah ngeri dengan masuknya Kylian Mbappe. Akan tetapi nggak semua yang terlihat indah bakal lempeng gitu aja. Yap, diketahui kalau dalam beberapa waktu ke depan, Madrid akan punya 3 masalah besar, di mana 2 di antaranya sangat berkaitan dengan Mbappe. Sesuatu yang pada akhirnya memaksa Florentino Perez turun tangan secara langsung untuk menangani ini semua. Musim lalu Real Madrid harus merasakan banyak momen yang tak mengenakan. Sudah gagal di UCL, gagal juga di La Liga, di mana El Real cuma dapat trofi pelipur lara, yakni Copa del Rey. Pun begitu saat memasuki awal musim 2023-2024, Madrid harus kehilangan sang bomber utama Karim Benzema yang hijrah ke Arab. Sesuatu yang memaksa Carlo Ancelotti harus memutar otak untuk menyiapkan skema tanpa striker nomor 9 sejati. Akan tetapi seperti diketahui bersama, kalau nyatanya Real Madrid mampu menjawab segala keraguan yang ada dengan sukses merebut lagi La Liga dari Barcelona serta membawa pulang gelar UCL ke-15-nya. Terlebih, para pemain seperti Vini, Rodrigo, dan Jude Bellingham sama-sama gacor sehingga ketiadaan penyerang nomor 9 ketika itu bisa teratasi. Dan kredit tentunya wajib diberikan kepada Ancelotti yang sukses meramu formasi yang pas sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, memasuki musim baru seperti yang udah diprediksi, kalau akhirnya setelah sekian purnama, saga transfer Kylian Mbappe beneran fix. Di mana Mbappe dikabarkan akan memakai nomor 9 di Madrid, serta akan menerima gaji 15 juta euro per tahun, plus bonus penandatanganan tambahan sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,6 triliun rupiah yang harus dilunasi selama 5 tahun. Meskipun angkanya jauh lebih kecil dari apa yang dihasilkan Mbappe di Paris, tapi itu jadi pengorbanan yang layak untuk bergabung dengan tim impian. Yap, dengan masuknya Mbappe, maka komposisi lini depan Madrid dijamin akan lebih mewah dan ngeri. Gimana enggak? Tanpa Mbappe aja, Madrid sukses menjuarai Supercopa, La Liga, dan juga UCL. Apalagi dengan Mbappe, bisa-bisa gelar UCL ke-16 akan datang di musim depan. Namun di luar dari itu, Madrid sejatinya punya beberapa masalah yang dirasa cukup rumit, terutama soal urusan yang ada kaitannya sama Mbappe nih. Yap, dilansir dari Mundo Deportivo, hanya 1 menit setelah pengumuman resmi Mbappe ke Madrid, diketahui kalau website resmi Real Madrid sempat tidak bisa diakses untuk waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan laman milik El Real tidak mampu menahan gelombang pengguna internet dari seluruh dunia. Dan kita tahu kan, fans Madrid di dunia ini banyaknya minta ampun. Lalu dilansir dari Relevo, kalau Perez diketahui akan turun langsung meminta pihak terkait untuk melakukan renovasi ruang penyimpanan trofi milik Real Madrid. Yap, dengan keberhasilan Madrid menjuarai UCL musim ini, diketahui kalau stok penyimpanan trofi UCL hanya tersisa 3 tempat saja. Yang mana artinya, mau tak mau tempat itu harus diperluas lagi. Duh, bagi Madrid ini masalah banget ya. Kenapa nggak pinjam lemari dari Arsenal atau mungkin Spurs gitu? Nitip tipis-tipis dulu nggak apa-apa kan? Iya sih sederhana, tapi itu udah cukup bikin rival sebelah tambah meronta-ronta. Lebih lanjut, selain masalah tadi, ada juga nih masalah yang gak kalah mengkhawatirkan, di mana itu berkaitan dengan Jude Bellingham. Dilansir dari Cadenaser, Jude Bellingham bisa jadi akan menjalani operasi bahu setelah Euro, jika kondisinya tidak kunjung membaik. Dengan demikian, ia diperkirakan akan absen di pramusim bersama Real Madrid dan kemungkinan dalam beberapa pertandingan awal La Liga musim 2024-2025. Jelas bagaimanapun, itu akan sangat merugikan Madrid. Namun di satu sisi, ini juga demi kebaikan Jude. Sebab sebelum ini ternyata Jude main dengan menggunakan suntikan penahan sakit di bahu, mirip-mirip Kapten Tsubasa gitu. Akan tetapi pengorbanannya itu mampu berbuah manis dengan gelar yang ia raih di musim ini bersama Madrid.
Dan luar biasanya, Jude tetap mampu memberikan kontribusi luar biasa baik gol, assist, ataupun keterlibatan dalam serangan maupun bertahan. Yap, terlepas dari segala hal yang ada, jelas musim depan adalah musim yang sangat menantang bagi Carlo Ancelotti secara khusus. Sebab bagaimanapun, ia harus memutar otak untuk mengoptimalkan skuad mewah yang dimiliki. Dan perlu diingat juga, kalau yang berstatus penyerang baru Madrid musim depan bukan hanya Mbappe. Nantinya akan ada Endrick Felipe, bocah ajaib yang lahir dari rahim sepak bola Brazil, di usianya yang baru 16 tahun. Endrick sudah menjadi bagian penting dari skuad Palmeiras saat menjuarai Liga Brazil tahun 2023. Di tahun yang sama, dirinya bahkan mencetak 14 gol di semua kompetisi. Selain dua nama baru, El Real juga sudah memiliki nama-nama besar di lini depan musim ini. Sebut saja seperti duo Brazil, Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Lalu ada Brahim Diaz, Arda Güler, Jude Bellingham, hingga Joselu, yang kemungkinan bakal dipermainkan sebagai super sub. Nah, melihat itu semua, dijamin pusing-pusing deh Carlo Ancelotti. Yap, terlepas dari segala kemewahan yang ada, apalagi status mega bintang baru, serta bos kecil yang disandang Mbappe. Namun pada akhirnya, yang akan tetap berkuasa adalah Carlo Ancelotti, di mana ia yang akan menentukan gaya bermain dan formasi di lapangan, adalah pelatih beralis jengat tersebut. Dan Mbappe mau tak mau harus menyesuaikan dengan skema permainannya. Yap, dengan kedalaman lini depan yang mumpuni, Ancelotti bisa memakai beragam opsi formasi. Mulai dari 4-3-1-2, dengan duo Mbappe Vini di depan, plus Bellingham sebagai nomor 10. Lalu 4-3-3 dengan trio Vini, Mbappe, Rodrigo di depan, dan mengembalikan peran Jude sebagai nomor 8. Atau bermain dengan skema 4-2-3-1 dengan menjadikan Mbappe sebagai ujung tombak yang disokong oleh trio Vini, Bellingham, dan Rodrigo di belakangnya. Dan mungkin dari semua itu adalah yang paling ideal jika Ancelotti ingin memainkan semua penyerang terbaiknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Hitung-hitung biar nggak ada yang mubazir, barulah setelah itu nama-nama macam Endrick, Brahim Diaz, Arda Güler, hingga Joselu bisa silih berganti menjadi super sub sesuai dengan kebutuhan. Terutama Brahim dan Arda, yang bisa dimainkan jika Don Carlo ingin memakai pemain kidal di sayap kiri, seperti yang pernah terjadi di era trio BBC, di mana Gareth Bale adalah pemain kidal yang memainkan peran di sektor kanan penyerangan Madrid. Ya, pada akhirnya musim depan dijamin Real Madrid akan jadi lebih sangar. Dan perlu diingat, manuver Madrid gak cuma berhenti di Mbappe. Sebab Madrid sendiri kayaknya udah ngelis nih nama-nama baru lainnya yang akan didatangkan musim depan. Seperti Alphonso Davies hingga Florian Wirtz, semuanya masuk dalam radar. Pokoknya dari sini, semuanya makin jelas. Kalau Pak Perez udah punya keinginan, cepat atau lambat semua itu akan benar-benar terjadi. Bukan begitu, wahai fans Madrid yang budiman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.